Zoom ini menindaklanjuti kegiatan yang memang direncanakan dengan konsultan IFAD begitu ya, kegiatan monitoring, evaluasi pasca pengakhiran program. Beberapa penjelasan ya, saya rasa penjelasan kemarin sudah Bapak Ibu ikuti gitu ya, bahwa kita harus menyusun laporan pengakhiran program, baik itu nanti disusun oleh DPMO, PPSU maupun NPMO. Untuk melengkapi laporan tersebut, ya, ada data-data di luar kegiatan, ya, seperti data penerima manfaat tidak langsung, dampak, kemudian replikasi program, keberlanjutan usaha kelompok, gitu ya. Juga tentunya keberlanjutan intervensi yang dilakukan oleh program RITSI terhadap P4S dan Kokodoktor. Karena kita sadari bahwa kemungkinan P4S dan Kokodoktor ini berdampak kepada anggota di luar kelompok RITSI, gitu ya, yang memang kita harapkan ada dampak tersebut, begitu. Agar tidak panjang lebar, mungkin saya langsung saja ke form, ya. Oke, saya share dulu. Apa bisa dilihat Bapak Ibu yang saya share? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Terima kasih. Nah, ini ada form Kokodoktor. Ada beberapa data yang memang kita butuhkan dari lapangan, ya. Yang ini menjadi kemarin kita plotting enumeratornya adalah fasilitator bisnis kabupaten. Karena Kokodoktor ini berada di kabupaten, kemudian memang di lingkupnya bukan desa, tapi lingkupnya adalah kabupaten. Nah, ada beberapa kalau tidak salah jumlah kokodoktor itu mencapai ratusan ya. Mungkin Mas Gilang nanti bisa menginformasikan ya berapa kokodoktor yang ada gitu ya, yang sudah dilatih sejak 2018 mungkin ya. Ya. Nah, di sini hanya ada 9 kabupaten sebetulnya kalau di program RICI, yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, ya, Kolaka, Kolaka Utara, kemudian Konawe yang sudah tidak lagi diperpanjang gitu ya. Kemudian ada Kabupaten Poso, Banggai, dan Kabupaten Parigi Motong. Jadi hanya 9 kabupaten yang ada kokodoktor. Sementara nanti P4S ada di kurang lebih 3 kabupaten ya. Baik, kita langsung saja kepada form begitu ya. Nah, mohon nanti bantuan dari Bapak Ibu, teman-teman di kabupaten. Form ini dapat diisi ya mulai dari provinsi. Misalkan saya contohkan saja Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai gitu ya. Misalkan ya. Kemudian kecamatan, desa. Nah, berarti ini lokasi kokodoktor ya, karena ini data petani kokodoktornya. Kemudian namanya siapa? Misalkan ini saya beri contoh saja, salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai ya. Kecamatan apa Pak Gilang barangkali di Labotan. Baik, Kecamatan Labotan. Desanya Pak, salah satu contoh. Lamala. Oke. Itu desa Ritsi kan? Oke, ini sekedar. Oke, Kecamatan Lamala, Desa Labotan ya. Kecamatan Lamala, Desa Labotan. Nama kokodoktornya, Mas?
laras, iya. Nah, ini kalau ada punya kesalahan apa hanya sekedar contoh saja, ya. Kemudian nanti kita isi NIK-nya. Izin Bapak Ibu agak berdengung ya, mungkin di sini ada yang mic atau audionya apa bertabrakan. Oke. Jadi kita isi nomor NIK 16 digit ya. Kemudian jenis kelaminnya. Ini misalkan ya, Larasati perempuan usia 35 tahun. Tahun berapakah mengikuti pelatihan agronomi? Nanti dikonfirmasi kembali saja ke yang bersangkutan. Apakah tahun 2019 atau berapa begitu ya? Karena umumnya dimulai tahun 2019. Nanti misalkan mengikuti tahun 2021, kemudian tahun mendapatkan pelatihan bisnis. Bisa di tahun yang samaan ya, atau sesudahnya. Karena kalau koko dokter itu dia pelatihan agronomi dulu, baru setelah itu pelatihan bisnis. Kemudian pertanyaan tahun berapa membangun usaha pembibitan. Umumnya teman-teman koko dokter ini membangun usaha pembibitan bisa sejak sebelum mengikuti pelatihan agronomi. Gitu. Atau setelah pelatihan agronomi, tapi sebelum pelatihan bisnis. Karena biasanya bagi petani yang setelah mengikuti pelatihan agronomi, dia akan diprasyaratkan harus membangun usaha pembibitan sekian ribu bibit misalkan ya, untuk bisa nanti baru mengikuti pelatihan bisnis. Nah ini berarti saya contohkan dia sudah punya bisnis sejak tahun 2020 misalkan. Oke. Tahun berapa membangun wow farm? Nah, ini silakan. Umumnya kasusnya sama ya antara wow farm dengan pembibitan. Nah, ini misalkan untuk wow farm-nya tahun 2021. Nah, tahun berapa mendapatkan startup package? Nah, untuk koko dokter ada khusus startup package bagi koko dokter yang baru diberikan baru mulai sejak tahun 2023. Nanti silakan dicek ya. Memang setahu saya tidak semua akhirnya merealisasikan startup package-nya. Karena kondisi koko dokter bisa jadi sudah tidak aktif atau memang sedang tidak memungkinkan menerima startup package. Itu ya. Nah, terus jika sudah mendapat misalkan di tahun 2023, oke, 2024, oke. Nah, berarti kalau belum kita kosongkan Bapak Ibu ya, belum mendapat kita tidak perlu isi. Nah, kalau sudah mendapatkan misalkan tahun 2023, apa saja yang didapat gitu ya. Apakah dapat agro input ya? Agro input itu berarti saprotan ya, bisa pupuk, pestisida, bibit begitu ya, dan lainnya. Oke, nanti barangkali ada tambahan dari Pak Gilang boleh gitu ya. Kemudian sarana pembibitan. Nah, umumnya startup package yang diusulkan Koko Dokter di 2023 ada yang mengusulkan jaring, kemudian plastik UV, kemudian bahkan ada baja ringan, balok kayu, itu untuk konstruksi rumah bibit begitu ya, atau nursery. Nah, nanti ini masuk ke sarana pembibitan. Ya. Yang kedua, alat perawatan kebun. Mungkin di sini bisa gunting ya, gunting pangkas, kemudian alat-alat grafting atau sambung pucuk dan sambung-sambung lainnya gitu ya. Nah, itu. Misalkan satu contoh
kemarin ada Pak Guntur di Kabupaten Kolaka, beliau mendapat agro input ya berupa pupuk, kemudian sarana pembibitan berupa UV ya, plastik UV, kemudian ada jaring ya. Kemudian alat perawatan kebun adalah gunting pangkas seperti itu ya. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya adalah apakah Koko Doktor ini melakukan adopsi observasi terhadap petani kakao yang ada di lokasi ya atau sekitar lokasi Koko Doktor ya. Jadi adopsi observasi ini kalau secara teknis adalah kegiatan melihat ya, mengobservasi gitu ya kondisi kebun kakao milik petani gitu ya. Kemudian level adopsinya seperti apa. Misalkan di situ ada 14 kriteria kalau dari PT Mars ya. Dari mulai klon, kondisi tanah, kemudian pupuk yang digunakan dan lain-lain sampai 14 kriteria. Apakah Koko Doktor ini melakukan adopsi observasi? Misalkan iya begitu ya. Nanti berapa banyak petani yang sudah pernah dilakukan adopsi observasi? Kalau yang kami temui di lapangan, biasanya ada Koko Doktor yang dia melayani petani kakao lain. Misalkan petani membeli bibit dari Koko Doktor tersebut. Biasanya Koko Doktor ini melihat kondisi lahan dari si petani yang menjadi mitranya Koko Doktor tadi. Ini bisa dari petani ritsi, bisa petani non-ritsi. Kita berharap bisa mendapatkan data tersebut. Nah, misalkan sebut saja sejak dia dilatih atau lulus sebagai kodoktor sampai saat ini sudah ada 50 orang begitu ya. Di wilayah mana saja gitu ya. Di wilayah mana saja ini kita tidak perinci, tapi secara umum bagaimana? Apakah di dalam desa, apa di dalam kecamatan, atau di dalam kabupaten ya. Di dalam desa itu seperti kemarin yang saya sampaikan, jika memang petaninya di dalam desa dokter berada, itu berarti di dalam desa. Tapi kalau sudah sampai di luar desa, masih dalam kecamatan, bisa dalam kecamatan. Kalau di luar kecamatan, di dalam kabupaten, nah ini dalam kabupaten. Kalau ada di luar kabupaten, cukup informasikan saja dulu, sementara kita masukkan ke dalam kabupaten. Gitu ya. Nanti ini akan dibantu PIC kabupaten masing-masing. Nah, ini saya contohkan misalkan AO-nya dalam kecamatan. Artinya ada petani yang di dalam desa, ada petani yang di luar desa, tapi masih dalam satu kecamatan. Ya. Kemudian kita membutuhkan data terkait usaha Koko Doktor ya. Apakah ada jenis usaha berikut yang di Koko Doktor tersebut? Pembibitan ya, jual bibit. Apakah ada gitu ya. Jasa perawatan kebun, apakah ada? Ini saya contohkan ada semua. Jasa panen, apakah ada begitu ya. Kemudian jasa kolektor biji kakao, barangkali ada Koko Doktor yang menjadi kolektor ya PT Mars begitu ya, atau barangkali dia menjadi kolektor sendiri ya, silakan. Apa ada jasa agro input, berarti di sini menjual atau menyediakan agro input ya, pupuk, pestisida dan lain-lain. Kemudian apakah melakukan pencatatan keuangan dari jasa-jasa tersebut, dari usaha tersebut? Nah, jika ya, mohon bisa dimintakan ya foto dari pencatatan tersebut, begitu ya. Jika ya, tapi tidak memungkinkan di foto, kita sementara kita tulis ya, begitu ya.
Nanti kalau barangkali ada kesempatan, kita bisa minta kembali foto pencatatan tersebut. Wilayah mana sajakah yang menjadi konsumennya? Nah, ini tadi dilihat dari usaha, di mana saja. Bisa jadi dia menjual bibit sampai luar kabupaten. Karena ada kasus bibit sampai luar kabupaten, ya, pelannya. Kalau pembibitannya baru di dalam desa, tapi Koko Dokter ada jasa perawatan kebun sampai luar desa dalam kecamatan, berarti lingkupnya yang terjauh dalam kecamatan. Oke, ini saya contohkan sampai yang paling jauh ya, luar kabupaten. Kemudian berapa jumlah konsumen sampai dengan saat ini? Ini berarti menghitung jumlah konsumen dari semua kegiatan usahanya, ya. Misalkan dari pembibitan ada 50 orang gitu ya, jasa perkebunan ada 20 ya. Kemudian jasa panen ada 10 tapi orang yang sama. Nah, ini kita tidak perlu hitung. Jadi kita upayakan menghitung ini single counting atau tidak double ya, orang itu dihitung. Ya, kita lihat siapa ya. Bagaimana jika tidak ada pencatatannya? Nah, ini tinggal nanti Koko Dokter mengingat saja seberapa banyak orang yang sudah dilayani dari kegiatan usaha mereka. Nah, ini saya contohkan, misalkan sudah ada 120 orang ya dari berbagai jenis kegiatan. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait kapasitas pembibitan per tahun. Berapa kapasitas pembibitan? Kalau dia sudah memulai sejak tahun 2020, begitu ya, silakan ditanya. Apakah misalkan di tahun 2020 kapasitasnya ada sampai 2.000 bibit, begitu ya. Begitu di 2001 ada peningkatan menjadi 2.500 ya. Di tahun 2022 tidak ada peningkatan, sampai di 2023 misalkan ada peningkatan ya menjadi 5.000. Dan di 2024 seperti apa? Gitu ya. Misalkan kasusnya kapasitas ruangan yang tersedia memang 5.000, tapi baru produksi 2.000. Nah, ini bisa kita cantumkan kapasitas yang tersedia saja 5.000 gitu ya. Karena ini tergantung luasan nursery-nya. Kecuali kalau nursery-nya berkurang, tadinya 2023 5.000, kemudian ada penggunaan lahan untuk kegiatan lain sehingga berkurang kapasitasnya menjadi 3.000. Nah, maka yang kita tulis 3.000. Bagaimana yang sudah memulai dari 2019 ke belakang, begitu ya. Nah, ini tidak perlu kita cantumkan, kita mencantumkan 5 tahun belakangan saja. Mulai dari 2020 sampai 2024. Lalu berapa keuntungan per pohon? Ya. Ini dirata-ratakan saja. Tidak kita tanya per tahun berapa keuntungannya. Biasanya keuntungan itu akan tidak jauh berbeda tiap tahun. Kalau harga mungkin boleh berbeda tiap tahun. Tapi biasanya keuntungan umumnya sama. Misalkan per pohon mendapat untung tidak banyak begitu ya, Rp2.000 begitu ya. Ini 2.000. Kemudian ada pertanyaan terkait usaha. Berapa pendapatan yang didapat dari usaha pembibitan tersebut per tahunnya? Misalkan kalau kita lihat dari segi kapasitas, taruhlah Rp5.000. Nah, ini berdasarkan jawaban Koko Dokter begitu ya, Rp5.000 kemudian per tahun
karena kapasitas 2.000 setahun bisa jual sampai 4.000 begitu ya. Dikali 5.000 dia dapat sampai 2 juta rupiah ya, atau 20 juta. Oke. Pendapatan per tahun ya. Kemudian bagaimana di tahun setelah itu ya. Apakah sama atau tidak? Nah, ini saya anggap taruhlah misalkan ada peningkatan gitu ya. Ini saya contohkan saja. Kemudian tahun terakhir di tahun 2023 berapa begitu ya. Ini saya contohkan saja. Ini misalkan pendapatan per tahunnya. Kemudian berapa pendapatan dari jasa perawatan kebun gitu ya. Kalau dia melakukan jasa perawatan kebun berarti ada pendapatan yang diperoleh. Kalau jasa perawatan kebun tidak dilakukan, itu wajar jika tidak ada pendapatan dari jasa perawatan kebun. Nah, misalkan dari perawatan kebun per tahun diperoleh 2 juta rupiah, ya, ini sama. Oke. Yang terakhir adalah total pendapatan dari keseluruhan usaha. Nah, kalau yang di sini kita hanya merinci yang pembibitan dan jasa perawatan saja, nah untuk total kita menghitung keseluruhan. Jadi ada, kalau kita lihat usaha, selain jasa perawatan, tadi ada kegiatan jasa panen, jasa kolektor, jasa agro input. Ya. Jadi setidaknya jika dua kolom ini terisi, minimal totalnya sama. Ya, minimal totalnya sama. Kalau kita total di sini tahun 2020, 20 juta ditambah 2 juta, 22 juta. Tapi karena ada kegiatan lainnya bisa jadi Koko Dokter mendapat 25 juta dari aktivitas usahanya. Ya, di tahun 2021 seperti itu juga bisa jadi dia mendapat 30 juta. Ya, begitupun ini saya contohkan ya. Ini kita contohkan seperti ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana status usaha Koko Dokter tersebut? Bisa jadi dulu memang Koko Dokter tersebut menjalankan usahanya, kemudian karena suatu sebab dia tidak berjalan lagi. Sekarang kalau dia masih berjalan, berarti masih aktif, ya. Atau jika dia tidak aktif, apa alasannya? Alasannya terbuka, silakan nanti Bapak Ibu tanyakan ke Koko Dokter. Ya. Jadi di form ini kita mau melaporkan seberapa banyak dampak ya serta jangkauan pemanfaat di luar RITSI ya atau pemanfaat dari aktivitas Koko Dokter ya seberapa banyak. Oke. Di daerah nanti di sini ketika disatukan kita bisa melihat berapa banyak Koko Dokter yang aktif, berapa banyak Koko Dokter yang memang sudah tidak aktif dan apa alasannya. Seperti itu. Dari sini adakah Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menambahkan, memberi saran apa yang mungkin perlu kita ambil dari Koko Dokter? Silakan Bapak Ibu, saya buka sesi diskusi ya. Terima kasih Pak. Baik, masih Deli. Silakan Bu Deli. Baik, Pak Ya, Suki nanti jadi setelah Bu Deli ya, siap. Silakan. ya, karena ini berkaitan dengan angka-angka, saya kira ini juga harus sedikit rasional. Jadi mungkin apa namanya pengisian antara satu kolom dengan kolom yang lainnya ini bisa saling
ada korelasinya. Jadi kalau misalnya setiap tahunnya itu produktivitasnya meningkat, misalnya tadi dari 1.000 menjadi tahun 2019, kemudian dari soalnya kecil sekali ini. Ya misalnya 1.000, lantas tahun depan 1.500, berarti keuntungannya itu sudah pasti di tahun ini kalau untuk menghitung angka-angka pasti akan menaik gitu. Iya, akan menaik karena sudah pasti kan harga jual juga pasti naik gitu, dan juga kuantitas kan juga naik juga yang dijual. Nah, ini apakah hanya berdasarkan kita wawancara atau bertanya ini hanya maksudnya tidak berbasis catatan atau melihat progres mereka secara fakta gitu di pembukuannya, atau hanya mereka sampaikan saja secara lisan gitu, kurang lebih estimasi gitu. Bagaimana, Mas? Ya, baik. Terima kasih Bu Deli atas pertanyaannya ya. Pertama, memang sangat baik ketika kita mengacu kepada catatan. Ini cukup bagus jika memang Air panas ini. saat diskusi terkait ini bisa juga langsung pada pencatatannya pokok dokter tersebut, gitu ya. Nah, terkait keuntungan di sini kita bicara keuntungan per pohon, ya. Nanti apabila ternyata beda, ya di tiap tahun mungkin berbeda keuntungan per pohonnya. Nah, silakan diambil jalan tengah ya, jalan rata-ratanya berapa, gitu ya, keuntungan per pohon. Atau jika memang tidak ingat, ya mungkin di tahun terbaru saja berapa keuntungan per pohon. Nah, di sini kita bicara keuntungan. Kemudian terkait pencatatan, ya, kalau memang pencatatan itu bisa langsung kita cek, ya mohon difoto, gitu ya, agar kita menjadi eviden bahwa Koko Dokter ini memang menerapkan pencatatan, gitu ya. Karena ada beberapa kasus memang pencatatan ada, cuman situasinya sedang tidak bisa kita ambil sebagai bukti. Nah, itu silakan. Kita pada dasarnya ingin melihat pencatatan, tapi situasi tertentu, ya bolehlah nanti menyusul pencatatannya, seperti itu fotonya. Mungkin barangkali penjelasan saya itu, Bu Deli. Apakah bisa dipahami atau cukup jelas atau kurang bagaimana? Sangat bisa dipahami, Mas Ikra. Terima kasih. Terima kasih, Bu Deli. Pak Sugi, silakan Pak. Tadi ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya menanyakan ini pertama Pak, menyangkut keuntungan ini Pak. Yang pertama, keuntungan yang dimaksud ini adalah keuntungan bersih atau keuntungan secara kotor Pak. Kalau dia keuntungan secara bersih Pak, misalnya 2.000, berarti untuk pendapatan yang didapat dari usaha pembibitan per tahun, berarti dari 2020 yang 2.000 pohon, itu harusnya dikalikan dengan 2.000 Pak. Ya, artinya supaya dapat sinkronisasi terhadap keuntungan dari per pohonnya itu. Itu pertama Pak. Kedua, yang menyangkut Pak, mohon digeser ke kanan Pak, ke kiri. Ke kiri ke sini ya Pak ya? Ya, ya. Ke kanan Pak. Ke kanan, baik. Ya. Nah, stop Pak. Ya. Yang kedua, ini menyangkut ini Pak, pendapatan yang didapat dari usaha pembibitan per tahun. Nah, tentunya ini untuk pendapatan pembibitan itu kan mengacu pada tahun yang sebelumnya, yang per pohonnya itu Pak, supaya dapat terjadi tersinkronisasi terhadap berapa keuntungannya per pohonnya per tahunnya, berapa pendapatan per tahunnya dari jumlah dari pengalian dari per pohonnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menyangkut ini Pak, pendapatan yang didapat dari jasa perawatan kebun. Ini yang dimaksud dengan pendapatan jasa perawatan kebun itu Pak, itu kebun sendiri atau kebun orang lain yang dalam masa perawatan oleh pokok dokter, sehingga dia mendapatkan penghasilan dari perawatan yang
pembelian dari coklat yang ditanamkan oleh orang-orang lain gitu Pak, bukan dari dalam sendiri. Nah, kalau seandainya itu yang dimaksud, berarti pendapatan itu mengacu pada kesepakatan per tahunnya itu dari kebun orang lain, Pak. Nah, kalau seandainya itu yang dimaksud. Tapi kalau seandainya yang dimaksud juga mungkin mungkin juga pendapatan dari sendiri, dari dalam kebun sendiri. Kalau seandainya itu dihitung juga, berarti itu menjadi bagian akumulasi dari pendapatan dari kebun luar dan kebun dalam sendiri saja. Kalau itu dihitung sebagai bagian dari perhitungan pendapatan totalnya. Nah, saya minta penjelasan Pak menyangkut hal ini Pak, supaya kita tidak di lapangan itu tidak bingung dengan keadaan ini, karena bisa jadi data yang kita tampilkan adalah data yang mungkin tidak memiliki sinkronisasi terhadap data yang kita ambil. Saya kira ini Pak, mungkin minta penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Sugi, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama saya jawab satu persatu ya. Pertama adalah keuntungan per pohon gitu ya. Jadi keuntungan per pohon ini adalah keuntungan bersih gitu ya. Setelah dikurangi misalnya biaya-biaya per pohon. Oh iya. Mungkin dari segi saat dia membeli biji, ada biji tertentu yang dia beli, kemudian begitu tumbuh, entries-nya diambil dari kebun sendiri, atau bisa jadi entries-nya juga beli. Ya, Ya, bisa jadi Pak. Bisa kemudian berapa biayanya gitu ya, polybag dan dapatlah keuntungan bersih per pohon. Kemudian untuk pendapatan, pendapatan ini memang di sini kotor gitu ya. Kalau tadi keuntungan bersih, kalau ini pendapatan kotor ya. Pure pendapatan hasil jual dari harga penjualan berapa ya. Tanpa melihat berapa biayanya, berapa keuntungannya. Misalkan satu pohon dijual dengan harga 5.000. Tadi keuntungan bersihnya misalnya 2.000 gitu ya. Dari 5.000 setahun bisa jadi dia menjual melebihi kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi ini kan tergantung luas lahan yang akan menjadi nursery-nya dia. Ya. Kemudian bisa jadi dia setelah produksi habis, kemudian produksi lagi di tahun yang sama, habis lagi gitu ya, 2 kali sampai 2 kali pembibitan atau lebih. Nah, berapa keseluruhannya ya. Nanti kita tanyakan per tahun. Nah, untuk yang ketiga, Mohon maaf Pak, sebelum lanjut Pak. ya, silakan Pak. Ini kan tadi bahwa keuntungan itu didapat per pohon itu adalah keuntungan bersih Pak ya, 2.000 ya? Ya, betul. Ya. Berarti kalau tahun 2000, contoh tahun 2020 jumlahnya 2.000 pohon, berarti untuk tahun 2020 untuk pendapatan yang diperoleh dari pembibitan ini bisa jadi dikali dengan 2.000 kali 2.000 atau dikali dengan pendapatan yang tadi maksud dari pendapatan kotor Pak, yang untuk 2020. Karena di sisi lain ada pendapatan di luar pembibitan, misalnya perawatan. Artinya kita sepakat saja Pak, kalau seandainya ini dimaksud adalah pendapatan bersih, apa bisa nggak kita kalikan juga dengan keuntungan bersih juga Pak? Sehingga diperoleh pendapatan per tahun itu adalah pendapatan bersih juga Pak. Izin Pak Sugi, maaf tadi laptop saya mengalami blue screen ya. Ini saya pindah laptop gitu ya. Sedikit tadi saya mendapat beberapa kalimat saya tangkap ya sebelum laptop saya blue screen terkait pendapatan bersih. Barangkali boleh diulangi Pak Sugi, mohon maaf. Ya, yang tadi kan untuk pendapatan per pohon itu adalah hitungannya adalah pendapatan bersih Pak ya. Ya. Ya, per bersih. Nah, contoh di tahun 2020 itu ada 2.000 pohon. Berarti kalau untuk per tahunnya itu berarti 2.000 kali 2.000 juga kalau salah itu ya Pak ya. Kalau salah ya. Nah, 2.000. Apakah itu diperoleh untuk pendapatan bersihnya ataukah pendapatan kotor? Tadi yang Bapak jelaskan adalah pendapatan kotor, Pak.
Nah, kalau Iya. pendapatan kotor yang dimaksud, bagaimana dengan yang pendapatan perawatan? Nah, ini juga yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Apa kita kesepakatan saja untuk pendapatan per tahunnya itu adalah merupakan hasil pengali dari pendapatan bersih, keuntungan bersih dari per pohonnya. Sehingga ada sinkronisasi terhadap keuntungan dari jumlah pohon yang dihasilkan pada tahun itu. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sugi. Ini izin saya share kembali begitu ya. Saya coba tes, saya contohkan lagi ya, kita lihat. Tadi memang sebelumnya dari tim memang menyepakati pertama untuk keuntungan per pohon ini adalah keuntungan bersih. Misalkan tadi biaya pembibitan itu harga jualnya 5.000, biayanya adalah 3.000, sehingga keuntungan bersihnya dia peroleh 2.000 rupiah gitu ya. Nah, tadi kita contohkan kasus di tahun 2020 kapasitasnya 2.000 bibit. Ya. Nah, untuk pendapatan ini kita melihat kepada pendapatan kotornya. Jadi tidak serta-merta kita langsung mengalihkan 2.000 dikali 2.000 begitu ya, sehingga total 4 juta. Nah, kalau tadi yang saya contohkan adalah pendapatannya kotor, misalkan dari 2.000 kapasitas per tahun, gitu ya, harga jualnya 5.000 rupiah, gitu ya. Harga jualnya 5.000 rupiah, nah, kemudian berarti 2.000 dikali 5.000 rupiah, gitu ya. 10 juta. 10 juta, gitu ya. Kita tulislah 10 juta, misalkan di sini ya. Maaf ya. Jadi ini tergantung kepada nanti harga jualnya sebetulnya. Oh ya, Kalau oke. untuk pendapatan yang ada di per tahun ini. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan terkait jasa perawatan ini berarti untuk orang lain. Misalkan melakukan perawatan, saya sebagai koko dokter ya, melakukan perawatan kepada kebun Pak Sunaryo sebagai petani kakao. Dengan saya mendapat fee sebesar 500.000 misalkan. Ya. Nah, ini kita catat perawatan yang kita hasilkan untuk orang lain ya. Ya. Nanti di sini total pendapatan ini juga sangat tergantung usaha apa saja yang dilakukan. Nah, jika selain pembibitan dan jasa kebun, ada jasa lainnya, nah, seperti tadi agro input, ya, menyediakan agro input, kemudian misalkan ada juga sebagai kolektor biji kakao. Nah, ini berapa pendapatan yang diperoleh, kita totalkan, ya. Jadi di sini sifatnya semua kotor tanpa mengurangi biaya yang sudah dikeluarkan. Barangkali itu Pak penjelasan saya. Adakah mungkin yang masih kurang jelas? Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugi. Izin Pak Ikro, Pak Sugiarto izin menambahkan. Silakan Pak Gilang. Oke, jadi kalau untuk yang tadi pendapatan kan kotor. Nah, untuk pendapatan dari jasa perawatan kan koko dokter ini selain punya usaha rumah bibit, juga ada koko dokter yang melakukan punya unit usaha pemangkasan. Nah, itu bisa ditambahkan jadi pendapatan di jasa perawatan kebun karena koko dokter ini menjual jasa pemangkasan untuk perawatan kebun bagi petani lainnya itu kan. Jadi tambahkan di pendapatan perawatan kebun. Nah, untuk yang jumlah total pendapatan itu kan koko dokter tuh diarahkan oleh Mars punya pilihan unit usaha 5 pilihan. Pupuk kompos, kontrak farming, pembibitan, jasa pemangkasan, dan agro input. Nah, kelima usaha ini jika koko dokter punya misalkan jual kompos, nah itu bisa dimasukkan ke jumlah dari pendapatan keseluruhannya, gitu mungkin Pak Sugi tambahan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Gilang atas tambahannya.
Berarti di dalam jasa perawatan kebun itu umumnya pemangkasan ya, Pak Gilang ya? Atau ada lainnya selain pemangkasan biasanya Pak Gilang? Biasanya pemangkasan sih, cuma nggak banyak juga. Nah, ini terkait tadi Pak Gilang, terkait pupuk kompos ya. Berarti bisa di sini dikategorikan ke dalam jasa agro input kah? Atau bagaimana? Atau sebaiknya kita buat kolom sendiri, dia pupuk kompos? Karena di sini tadi saya lihat bahwa Mars memandatkan 5 tadi ya. Yang pertama pembibitan, kemudian ada perawatan ya, dan ada pupuk kompos yang terpisah dengan agro input. Mohon masukan dari Pak Gilang, apakah kita pisahkan saja? Bentar saya cek dulu. Ya, sudah dipisahkan itu. Iya, baiknya sih dipisahkan. Jadi ada Mas itu kan memang mengarahkan kemarin untuk usaha pembibitan, tapi ada juga koko dokter yang beberapa punya usaha bangun rumah kompos. Nah, itu mungkin bisa ditambah kolom baru Pak Ikro, rumah kompos. Meskipun nggak banyak ya, karena usaha yang paling banyak adalah usaha pembibitan. Berarti kalau kompos ini produksi ya, produksi pupuk kompos atau bagaimana sebetulnya? Iya, produksi pupuk kompos dia. Baik, nanti di sini akan kita cantumkan satu lagi usaha produksi pupuk kompos ya. Pupuk kompos atau pupuk organik ya. Selain kompos barangkali ada yang jenis lain Pak Gilang. Enggak sih, biasanya kompos. Kompos saja ya. Baik. Ya. Oke. Mungkin di sini kita akan melihat seberapa banyak pokok dokter yang memang concern dalam pembuatan pupuk kompos. Sepertinya ini terkait dengan isu ramah lingkungan ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Gilang atas masukannya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanya di form untuk koko dokter ini? Silakan. Ada Pak. Pak Mas Rowi kayak mau tanya. Silakan Pak Mas Rowi. Baik Pak, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan simpel saja Pak. Kira-kira input data ini tuh, pengambilan data ini mulai kapan dan kapan berakhirnya? Karena untuk saat ini memang tabrakan semua ini Pak. Ada beberapa, ya ada. Saya sudah pikir-pikir, bagaimana caranya? Kalau memang waktunya masih agak tenggang, mungkin nggak masalah. Kita pilah-pilah dulu, kita selesaikan satu-satu dulu. Karena ada yang untuk semua desa, ada yang berapa sampel saya diambil 15 orang untuk satu kabupaten. Ada pengambilan data lain juga. Jadi apakah ini urgent atau masih bisa tertunda untuk beberapa minggu begitu Pak? Terima kasih. Itu saja Pak. Siap Pak Mas Rowi, terima kasih. Saya rasa pengambilan data ini sama seperti teman-teman fasilitator desa ya. Kurang lebih kita ada spare waktu 1 bulan. Jadi silakan diatur di sela-sela waktunya, bisa sambil mengawal teman-teman fasilitator desa, gitu ya. Bisa sambil memfasilitasi kegiatan lain, gitu ya. Nah, nanti mohon dilihat saja kesibukan Bapak Ibu, ya. Saya rasa waktu 1 bulan, insya Allah cukup longgar, begitu ya. Oke. Tapi kalau semakin cepat, itu semakin baik. Ya. Terima kasih Pak Baik, Mas Pak, Roy terima atas kasih. pertanyaannya. Siap Pak. Baik, saya rasa kita bisa lanjut ke form yang lain, gitu ya. Karena ini cukup mudah dimengerti. Pak, informasi Pak. Siap. Untuk Kabupaten Pohuwato sama Gorontalo, itu kan kemarin sudah berangkat ke pelatihan koko dokter untuk di PT Mars Pak.
Ya, tanggal 10 sampai tanggal 30 kalau nggak salah, Pak. Berarti kita menunggu mereka, Pak ya. baik. Saya rasa nanti ada baiknya kita menunggu mereka, gitu ya, Bapak, Ya. Ibu di Provinsi Gorontalo. Kemudian Kita mau satu lagi, Pak. silakan Pak Sugi. Untuk apa? Kan kita di Pohuwato ada 4 orang, Pak. 4 orang itu semuanya ya, Pak? Atau hanya perwakilan? Ya, kita mau melihat semuanya, Pak. Gitu. Nah, Oke, ini oke. memang menjadi tantangan tersendiri ya, karena tiap wilayah jumlahnya berbeda-beda. Bahkan mungkin di sini ada kabupaten yang tidak ada, gitu ya. Tapi mohon Bapak Ibu, walaupun tidak ada, bisa kita saling mengikuti saja. Ya, Ya, makasih, itu Pak. Pak. Siap. Makasih Pak Sugi. Baik, Makasih. kita lanjut ke form berikutnya ya. Bapak Ibu, teman-teman di Kabupaten PPSU, apakah bisa dilihat form yang saya tampilkan ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yance. Jadi, program LITSI telah memberikan bantuan gitu ya kepada P4S, yaitu berupa peralatan sarana pelatihan. Baik itu kursi, monitor cukup besar ya, kurang lebih saya kayaknya 52 inci ya. Ya Pak Sunar ya, berapa inci kira-kira? 52 inci? Live. Monitornya tuh besar ya. Ada monitor kah yang dibagikan? Atau layar? Layar ya, layar ya. Layar beserta infocus. Baik. Layar, infocus. Ada laptop kah Pak? Laptop ya termasuk ya. Jadi sarana-sarana untuk menunjang pelatihan gitu ya. Nah, di sini P4S itu yang sudah dibagikan pertama Kabupaten Luwu, kemudian ada Luwu 2 P4S, Luwu Utara ada 1, Luwu Timur ada 2, Kolaka Utara ada 3. Jadi totalnya 8 gitu ya. Memang tidak semua kabupaten karena waktu itu identifikasi baru 8 kabupaten, baru 3 kabupaten ya, 4 kabupaten yang mempunyai P4S. Jadi nanti informasi yang kita butuhkan adalah provinsi, kabupaten, kecamatan, nama desa di mana P4S berada, nama P4S-nya apa, begitu ya. Misalkan yang kita temui kemarin P4S apa Pak Sunar yang paling terkenal? P4S namanya? Benteng Kakao. Oke. Di Luwu Timur ya. Benteng Kakao ya Bapak Ibu, bukan Benteng Takeshi. Benteng Kakao di Luwu Timur. Oke. Luwu Timur di desa apa itu kira-kira Pak? Desa Jalaja ya. Desa Jalaja. Kecamatannya apa ya? Nanti silakan. Pak Iskandar, kecamatan apa Jalaja? Pak Iskandar masih bergabungkah? Ya, baik. Pak Sunar apa kecamatan? Berau ya, Berau. Nah, ini anggap begini ya. Bisa Berau atau Burau, itu. Masih Apa bergabung, Pak Pak. Iskandar? Kecamatan Burau, Desa Jalaja. Burau ya, pakai U ya. Iya, iya, iya. Burau. Burau ya, pakai O atau pakai U belakangnya. Burau. Oke, Burau U ya. Siap. Terima kasih, Pak. Nah, ini nanti kita tanya kapan berdiri P4S tersebut. Nah, berdirinya kapan kira-kira nanti kita tanya ya, Pak ya. Misalkan tahun 2020 ya. Ini menarik sekali. Jumlah anggota P4S itu berapa ya? Misalkan jumlah anggotanya atau pengurusnya adalah 10 ya. Sini anggota yang dimaksud adalah pengurus P4S.
Ya. Kemudian misalkan perempuannya, laki-lakinya berapa. Dan usia mudanya berapa? Usia di bawah 39. Nah, ini memang di sini saya lihat belum ada profil tentang ketuanya siapa, kemudian nomor kontaknya berapa ya. Ini nanti kami tambahkan saja. Ketua P4S, siapa ketua P4S, kemudian nomor kontak ya. Ketua P4S, kemudian nomor handphone ya. Nomor kontak P4S. Lalu tadi seperti dengan Koko Dokter ditanya jenis usaha yang dilakukan P4S. Ada atau tidak? Apakah ada pelatihan yang diselenggarakan? Nah, ini misalkan ada. Kemudian ada pendampingan atau konsultasi, kan? Apakah menyediakan magang? Ya, silakan. Kemudian ada, kalau pelatihan itu biasanya pengurus P4S bisa melatih di lokasinya, bisa melatih di luar. Biasanya kalau di dalam P4S itu lebih cenderung magang, gitu ya. Magang, lebih banyak magang. Berapa hari atau magang untuk anak sekolah, silakan. Atau memang P4S mengadakan pelatihan yang diprogramkan, ya. Kemudian kalau pendampingan, nah ini bisa jadi P4S ada kontrak kerjasama dengan pihak luar, ya. Sama seperti tadi, Koko Dokter melakukan adopsi observasi gitu ya. Tapi karena adopsi observasi ini biasanya dilakukan oleh Koko Dokter Mars gitu ya. Kalau untuk P4S cukup kita sebut dengan pendampingan atau konsultasi. Ya. Kemudian apakah dia juga menjual tadi ya agro input ya. Kemudian ada agrowisata. Ada beberapa P4S kita temui di lapangan rupanya menyediakan jasa agrowisata, di mana nanti anak-anak sekolah itu bisa datang melihat seperti apa sih proses pembibitan. Kalau di sini karena kakao, berarti pembibitan kakao, kegiatan P4S seperti apa, lahan P4S, kebun P4S seperti apa, itu kegiatan agrowisata. Oke. Nah, di sini kita juga konfirmasi kembali pada P4S apa saja yang didapat dari RITSI. Apakah sarana prasarana pelatihan gitu ya. Kemudian misalkan adakah pelatihan manajemen P4S yang diikuti ya. Atau di sini ya yang pertama untuk manajer atau ketua ya. Di sini biar kita samakan jadi ketua atau garis miring manajer ya. S ya. Kemudian pelatihan manajemen bagi P4S. Nah, ini kita anggap dapat semua ya. Kemudian kita ingin melihat berapa atau perubahan yang terjadi ketika adanya intervensi. Nah, sebelum RITSI ada, kira-kira berapa jumlah pelatihan yang dapat dilaksanakan di sana? Ya, sini saya coba cek ya, rata-rata dalam 1 tahun, gitu ya. Misalkan dalam 1 tahun ada 5 pelatihan. Kita tidak melihat di sini tidak mencantumkan jumlah anggota. Kalau di sini rata-rata pelaksanaan. Kemudian berapa jumlah orang ya dari per tahun itu dari 5 total misalkan rata-rata per tahun totalnya 20 misalkan begitu ya. Nah, jenis pelatihan apa saja yang telah diberikan atau yang disediakan di sana. Nah, ini ada pilihannya ya. Nah, pilihannya mungkin bisa jadi lebih dari 1 gitu ya. Nah, ini nanti akan kita coba pecah saja. Itu saya melihat jenis pelatihan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan kami pecah. Misalkan apakah ada pelatihan teknis usaha tani? Jika ya, ya.
Jika ada pelatihan pengembangan bisnis, oke, tinggal checklist saja nanti. Seperti itu ya. Kemudian dalam 1 tahun terakhir, berapa jumlah pelatihan yang dilakukan dalam 1 tahun? Ya. Kita lihat tahun terakhir misalnya 2023, berapa total pelatihan dalam 1 tahun? Berapa jumlah orangnya? Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa saja yang menjadi user bagi P4S gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa beragam macam pilihan ya Bapak Ibu ya. Nanti coba kami perbaiki formnya. Bisa pelajar, petani, bisa UMKM gitu ya. Nah, ini yang mau kita lihat dari P4S, apakah memang ada pengaruh dari sarana atau pelatihan yang diberikan oleh RICI kepada P4S. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada masukan, silakan kami buka sesi diskusi. Baik, Pak. Halo. Ini, Pak. Silakan Pak Usman. Halo, Pak Halo Ikro. Pak, silakan Pak. Ya, kebetulan kan ada tadi saya dengar ada lu P4S-nya, Pak ya. Jadi saya minta tolong ke Pak, apalagi manajernya kan berganti. Selama ini kan ada yang baru mau didorong untuk jadi P4S. Sepengetahuan saya selama ini belum ada saya datangi khusus untuk P4S-nya lu. Atau ada datanya di Pak Ikra yang mana petani-petani P4S-nya lu, kabupaten lu. Baik, terima kasih Pak. Nanti akan kami berikan list P4S yang telah mendapatkan bantuan dari RICI. Nah, di Dilatih, LUU ya. itu ada 2 ya. Nah, tapi salah satunya Ada 2 ya. informasinya kebakaran Pak Ya. Usman. Kebakaran. Siap, Barangkali siap, Pak siap. Sunar bisa Ya. yang pertama di mana Pak Sunar? Mohon izin. Silakan Pak Sunar. Pak Usman, mohon Ya. nanti di data Ya, Pak. lagi Pak. Siap. Di Kabupaten Luwu itu ada 2. Siap Pak. Yang satu Tunas Harapan, yang satu lagi Ya. Yang ada 2. Yang satu di Desa Lamasi Timur itu kebakaran, Pak. Waktu itu. Jadi ada bantuan yang telah. Lamasi Timur ya. Iya, Lamasi Timur yang kebakaran, Pak. Tapi dia tidak masuk ini, Pak. Tidak masuk daerah RICI dia. Tidak masuk desa RICI. Kalau kecamatan itu, iya, kecamatannya Coba nanti dia. dikoordinasikan dengan Pak Haris ya Pak ya, karena waktu menyerahkan bantuan tempo hari, kami dengan Pak Haris ada di sana. Siap Ya, Pak. jadi itulah yang satunya, kebakaran Pak. dan ada Ya. sebagian dari bantuan yang ya ikut kebakar karena konslet harus pendek Pak. Oh. Nah itu aja Pak Usman Ya, nanti bisa yang daftarnya. satu Pak, kami dapat informasi. Ya daftarnya nanti kita berikan nanti. Siap, makasih Pak. Ya kembalikan Pak Ikro. Baik, terima kasih Pak Sunario atas informasinya ya. Jadi nanti yang kebakaran mohon dikunjungi juga saja Pak, dilihat ya sekarang bagaimana kondisinya ya. Ada yang lain Bapak Ibu silakan mau ditanyakan. Pak, mohon perjelas ini Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Mohon diperjelas Pak. Halo. Ya baik. Ada yang mau ditanyakan dari Pak Sugi barangkali? Ya ini Pak, yang di kolom yang sudah di layar ini menyangkut penyelenggaraan pelatihan di P4S.
Jadi di kolom yang ketiga itu jenis pelatihan yang telah diberikan. Ini masih berkaitan dengan pelatihan yang sebelum intervensi, Pak. Sebelum intervensi REDSI, Pak. Atau bagaimana, Pak? Ya, baik, Pak. Ini jenis pelatihan maksudnya adalah yang telah diberikan ini maksudnya jenis pelatihan yang disediakan oleh P4S gitu ya, Pak. Misalkan P4S di situ ada kurikulum pelatihan yang memang menjadi kurikulum pelatihan yang ada di P4S. Misalkan pelatihan teknis usaha tani, pengembangan bisnis, metodologi pelatihan, ya, bisa ada pembuatan modul, ya, pelatihan teknis, fasilitasi. Nah ini nanti saya akan buat menjadi kolom tertentu saja, jadi tinggal di checklist, ya, ini tinggal di checklist pelatihan apa saja yang memang disediakan di P4S. Jadi ini bukan berkaitan dengan pelatihan yang dia terima, tapi justru kepada sebelahnya. Pelatihan yang dilaksanakan di P4S itu sendiri kepada orang-orang ya yang dilatih, kemudian jenis pelatihan apa saja yang memang tersedia di P4S tersebut. Nanti kami perbaiki, Pak, formnya. Ya, Terima kasih, Pak Sugi. maksudnya apakah Ya. ini masuk di dalam sebelum intervensi REDSI, Pak? Atau sesudah intervensi REDSI yang Ya. sementara REDSI, Pak? Ya, baik. Saya rasa ini bisa keduanya, gitu ya. Bisa keduanya, Pak. Karena bisa jadi sebelum intervensi RITSI sudah ada kurikulum apa yang dia sediakan. Nah, setelah RITSI apa? Ini bisa saling melengkapi, gitu. Tidak Oke. masalah, Pak. Baik Ya, dia sebelum ataupun sesudah RITSI. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sugi. Baik. Baik, Bapak Ibu. Jadi nanti form ini akan kita berikan ya setelah kami lakukan perbaikan. Nanti ini juga Bapak Ibu silakan berkoordinasi ya dengan PIC Kabupaten ya. Kita lihat situasinya seperti apa gitu ya. Yang pasti untuk Kabupaten P4S kami akan sediakan datanya P4S apa saja. Begitu juga Koko Doktor agar Bapak Ibu tidak sulit ya mencari target sasaran kita. Ya. Baik, kita lanjut ke form berikutnya Bapak Ibu ya. Sebentar saya buka. Bapak Ibu, apakah sudah dapat dilihat apa yang saya share? Belum? Ya, sudah kelihatan, Pak. Bagus, Pak. Sudah kelihatan Pak Talib ya? Nah, Ya, terima kasih. Iya Pak, kelihatan Pak. Ya. Bagus. Nah ini form ini sudah kami sampaikan sebelumnya ya. Sebetulnya form ini adalah bagian dari tugas PIC Kabupaten yang ditunjuk oleh NPMO. Tapi sangat baik jika form ini bisa kita dapat support juga dari teman-teman Bapak Ibu ya, fasilitator atau TA di provinsi maupun kabupaten. Di sini kita di akhir nanti tentu kita akan ditanya terkait laporan-laporan kegiatan. Untuk itu perlu kita kumpulkan. Nah, laporan-laporan kegiatan ini akan menjadi salah satu alat ya untuk memvalidasi partisipasi petani atau pemanfaat langsung siapa saja petani atau orang yang mengikuti
kegiatan pada tiap tahun nah, pada wilayah masing-masing. Ini saya contohkan adalah form atau checklist ketersediaan atau kebutuhan laporan dari Kabupaten Banggai. Kalau kita lihat di sini ada nama pelatihan atau nama kegiatan, kemudian ada tahunnya. Nah, di sini ada yang berisi 0, artinya tidak ada kegiatan, Bapak Ibu ya. Di sini ada yang berisi 1, yang berarti ada kegiatan. Nah, ini saya contohkan. Berarti di Kabupaten Banggai ada kegiatan realisasi Alsintan ya pada kelompok padi dan jagung pada tahun 2021. Nah, ini kita cara membacanya seperti itu. Semestinya ada laporan atau dokumen apapun itu yang dapat mensupport atau melaporkan kegiatan tersebut gitu ya. Nah, ini yang angka-angka 1 ini yang nanti akan kita sama-sama mengumpulkan ya. Teman-teman PIC Kabupaten nanti akan melihat ketersediaan laporan tersebut pada folder yang ada di NPMO. Nanti kalau ada akan ditandai ada begitu ya. Jika tidak, maka dia masih dalam posisi awal 1 atau 0. Ini yang saya harapkan PIC Kabupaten dapat berdiskusi dengan Bapak Ibu DPMO, juga mohon dibantu oleh Bapak Ibu konsultan di kabupaten atau provinsi untuk juga bisa mendorong di mana kita temukan kegiatan laporan kegiatan tersebut. Harapannya dengan tersedianya laporan atau dokumen pendukung, kegiatan validasi nanti dapat dilakukan atau berjalan dengan lancar yang akan dilakukan oleh fasilitator desa. Validasi nanti itu sebetulnya seperti ini. Kita ingin memastikan kembali dari daftar hadir misalkan ya. Siapa saja yang telah mengikuti bimbingan lanjutan ya dari komoditas padi dan jagung pada tahun 2022 ya di Kabupaten Banggai. Siapa saja. Nah, kemudian misalkan sekolah lapang. Nah, ini sekolah lapang di tahun 2020 ya. Komoditas padi, jagung, kakao, perkebunan lainnya ini kelompok apa saja dan siapa saja. Begitu. Nah, ini yang mau kita telusuri. Kenapa kita perlu validasi dan verifikasi kembali? Jadi alasan utamanya sebetulnya adalah bahwa data yang ada di IFAD, begitu ya. Data yang ada di IFAD itu merujuk kepada data yang ada di Simritsi. Begitu saya bandingkan, data di Simritsi ini jumlahnya tidak sama dengan data capaian yang ada di laporan keuangan. Hanya permasalahannya, di laporan keuangan tidak detail sampai by name orangnya. Sedangkan yang dibutuhkan IPAT, dia pengen melihat detail by name-nya seperti apa. Sehingga bisa menjawab nanti pertanyaan IPAT, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa usia muda, berapa masyarakat adat, berapa kepala rumah tangga perempuan, gitu ya, di tiap kegiatan, berapa partisipasi perempuan. Nah, ini yang tidak ada di data keuangan. Nah, hanya saja di data keuangan itu lebih besar daripada data yang ada di sistem informasi yang terakhir kali mati. Jadi kerugian data ini yang mau kita jawab. Agar kita bisa laporkan semaksimal mungkin sesuai dengan data yang ada pada keuangan. Jadi proses awalnya kita kumpulkan dulu laporan, mohon dibantu Bapak Ibu nanti, kita bisa berkoordinasi dengan PIC Kabupaten, nanti bahan-bahan ini
pada tahap akhir monitoring ini akan digunakan fasilitator desa untuk memfasilitasi validasi data penerima manfaat. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya terkait ini? Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin tidak banyak ada pertanyaan ya di dalam home ini karena memang cukup mudah. Nanti tinggal berkoordinasi saja, ya. Mungkin nanti saya coba mau memperlihatkan form ya, form yang lain ya. Di sini mumpung ada Bapak Ibu teman-teman TA, barangkali bisa ada masukan dan saran. Sebentar saya buka filenya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, izin ya, mumpung di forum yang bersama dengan teman-teman TA, barangkali nanti ada masukan atau pertanyaan ya. Nanti di beberapa sesi ya, mungkin tidak dalam prioritas waktu dekat, dari NPMO akan berdiskusi dengan DPMO serta Bapeda ya. Kita melakukan FGD lah begitu kurang lebih ya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nanti akan terkait dengan replikasi. Jadi kita pengen tahu sudah adakah kegiatan yang memang direplikasi oleh pihak kabupaten gitu ya. Mungkin nanti ketika kami berkunjung Bapak Ibu juga bisa membantu dalam pertanyaan ini. Nah, misalkan sudah ada sejak kapan gitu ya. Nah, replikasi ini berarti kegiatan yang direplikasi pada wilayah lain di luar RITSI. Ya. Misalkan kegiatan SL yang ada di RITSI direplikasikan kepada kelompok lain. Itu sejak kapan? Ya. Di sini ada apa saja kegiatannya? Bisa jadi memang per kegiatan yang dilakukan. Contoh, bantuan Asintan dengan skema 70-30. Nah, saya dengar di kabupaten belum ada skema itu. Ya, yang ada memang pure bantuan itu diberikan begitu saja tanpa ada skema kontribusi. Barangkali kegiatan ini direplikasikan walaupun nanti skemanya beda. Misalnya 60-40, tapi sebetulnya mereka mereplikasi, meniru lah. Meniru apa yang dilakukan program WISI di wilayah lain. Nanti jumlah desa yang telah melakukan replikasi, kemudian anggarannya. Nah, sebetulnya replikasi ini erat dengan anggaran yang dimaksud gitu ya. Kalau replikasi seperti yang misalkan materi SL dibagikan secara swadaya itu mungkin nanti masuknya ke dalam berbagi pengetahuan. Tapi replikasi yang dimaksud memang yang dibentuk, direncanakan dan dibiayai oleh kabupaten seperti itu ya. Kemudian sumber dananya, bisa jadi sumber dana ini tidak berasal dari APBD, tapi dari APBDes, dari sumber dana desa, gitu ya, karena ada inisiatif dari desa, ya. Kemudian
kita mau melihat apakah ada renstra atau rencana strategis yang sesuai dengan program RITSI. Nah, umumnya tiap dinas memiliki renstra, rencana strategis per jangka waktu tertentu ya, misalkan 5 tahun gitu ya. Nah, apakah ada yang memang sesuai dengan RITSI? Nah, itu ya, nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini yang coba kami bawa dalam FGD. Ya, ini saya coba ulas di sini. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu ya. Kemudian juga terkait exit strategi. Ya. Kalau tadi replikasi adalah kegiatan yang direplikasi, exit strategi cenderung kepada penguatan gitu ya, kepada penguatan. Misalkan kegiatan apa yang ada di RITSI yang dilanjutkan. Jadi masih kepada penerima manfaat RITSI kalau exit strategi itu. Nah, jadi setelah program RITSI selesai, misalkan ada kegiatan sekolah lapang yang masih dilanjutkan kepada penerima manfaat. Gitu ya. Kemudian atau penguatan pelatihan P4S atau penguatan simpan pinjam kelompok dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk dalam exit strategi. Jika ada, kemudian nanti anggarannya apakah ada yang dianggarkan, gitu ya. Misalkan tadi exit strategi adalah pengembangan infrastruktur sederhana, ada desa, ada anggarannya dari desa. Ini termasuk bagian dari exit strategi. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, kita mau melihat perubahan apa yang paling dirasakan dengan adanya program RITSI, secara positif atau negatif. Nanti ini kami peroleh dari proses FGD gitu ya, atau nanti kami lihat kembali pertanyaan-pertanyaan ini, apa yang perlu ditambah, ada yang memang dikurangi gitu. Dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau memberi masukan gitu ya atau pertanyaan, nah, kami buka sesi diskusi. Silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah form-form yang tadi saya sampaikan sudah cukup jelas? Terutama form yang akan kita ambil datanya terkait kakak dokter, kemudian terkait P4S, juga beberapa checklist kegiatan, laporan kegiatan. Adakah yang mau ditanyakan? Barangkali dari Bu Deli ada yang mau disampaikan di luar yang tadi saya sampaikan pun tidak masalah ya. Jika ada isu-isu yang memang perlu kita follow up bersama, juga memang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Iya Mas Diko, tapi kalau terkait dengan ini tadi kan exit strategi yang apa namanya yang akan dilakukan replikasi ya yang akan dibentuk atau dianggarkan kalau misalnya ini baru mau dilakukan karena terkait dengan kemarin itu kegiatan pertemuan dengan Pak Bupati, PJ Bupati Kolut, itu beliau berkomitmen di hadapan petani, di hadapan pengurus dan DPMO bahwa ini akan direplikasi apa-apa saja yang masih dirasakan dibutuhkan oleh petani. Ini apakah bisa masuk dalam monitoring ini? Baik, yang masih dalam rencana. Bu Deli. Terima kasih Bu ini atas informasinya ya. Artinya barangkali memang kegiatan replikasi itu belum dimulai,
tapi sudah ada perencanaannya gitu ya, sudah ada MOU-nya lah atau gentleman agreement dari Bupati begitu ya, niatan dari Bupati. Nah, ini informasi sangat bagus. Nanti coba kita berikan salah satu kolom di situ ya untuk mengisi ini. Ini nanti sifatnya FGD. Mudah-mudahan ketika kami nanti berkunjung kita bisa FGD dengan Bapeda begitu ya. Atau jika memang tidak bisa FGD ya terpaksa dengan waktu yang terpisah menggunakan daring gitu ya. Makasih Bu Deli. Iya Pak, terima kasih. masukannya Saya ini. kira bagus sekali nih Pak Ikro libatkan Bapeda, karena ini kan Pak Bupati ini langsung merekomendasikan Bapeda untuk menganggarkan. Jadi ini tadi terkait dengan apa yang dilakukan dalam bentuk perencanaan maupun ya perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran itu sudah disampaikan oleh Bupati. Dalam hal ini khusus ini baru Kolaka Utara sebenarnya. Sebenarnya juga saya pengen ke Kolaka juga ini ketemu sama PPJ-nya dalam rangka ini kan. Artinya tidak semua sebenarnya ini bupati-bupati ini masih miskomunikasi sebenarnya maksudnya informasi soal RICI itu masih ada saja yang belum kesampaian. Jadi contoh saja waktu saya tuh SOAM yang secara tidak terencana dengan kerjaan saya sebagai FA, tapi ketika saya datang di PJ Bupati Kolut itu dan menyampaikan tentang RICI, itu dia tuh sangat terkagum-kagum dan dia sampaikan bahwa sejauh ini saya itu belum pernah dapat informasi bahwa ada program RICI yang masuk di kabupaten kayak gitu. Jadi itu kan padahal dia bilang tadi ini baru aja keluar kepala dinas, tapi dia tidak cerita kalau ada RICI di sini, bahwa itu bagus sekali. Akhirnya kan dia meminta, iya Mas. Jadi ini saya ceritakannya bahwa PJ itu dengan saya ini SOAM, akhirnya itu semacam minta referensi. Jadi beberapa waktu lalu bahkan beliau tuh nelpon saya langsung gitu. Apa yang harus saya artinya minta referensi itu berarti beliau itu ini ya sangat tertarik gitu. Padahal ada dinas di situ. Tapi karena dia mau pengen yakin untuk bisa menganggarkan ini, jadi dia tukar pikiran itu apa saja poin yang di ini dan yang bisa adaptasi. Lantas dia minta untuk dia diundang di kegiatan provinsi, dia minta diundang kegiatan nasional, tapi karena kita ini tidak ada momen untuk itu, sehingga dia buat sendiri tuh dinas dinas yang buat sendiri kegiatan memfasilitasi Pak PJ dengan pengurus Poktan, PPL, FD, dan di hadapan perwakilan itu, saya kira ada dari ini ya, ada Ibu Siti Karimatun juga datang mewakili PMO itu langsung mendengar sendiri itu komitmennya ini Pak Bupati. Saya pikir itu ya yang komunikasi-komunikasi itu mungkin yang harus sampai ke decision maker gitu, tidak hanya di dinasnya gitu, tapi decision makernya, dan itu yang akan melempar bola ke instansi di bawahnya, misalnya Bapeda dan sebagainya. Saya kira itu hanya sharing aja sih Mas Ikro. Siap. Terima kasih. Makasih Bu Deli sharingnya. Memang hal-hal seperti ini seringkali terjadi ya, nanti mudah-mudahan dengan FGD membahas replikasi dan exit strategi, tidak hanya mendapatkan data gitu ya, tapi memang bagi yang belum melakukan sehingga terpikirkan gitu ya, terplanning atau termotivasi untuk ada komitmen pemerintah bisa melakukan kegiatan replikasi ini. Nah, syukur-syukur juga pemerintah bisa berdiskusi misalkan dengan kepala badan nantinya begitu ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Bupati Bone Bolango, datang dari Bone Bolango beserta tim jajak pendapat dengan audiensi ya dengan Pak Kepala Badan. Nah, ini cukup bagus sekali. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya apa yang kita lakukan hari ini. Semoga silakan Bu, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Ikro yang sudah disampaikan tadi. Saya rasa cukup jelas ya
baik itu terkait daftar, kemudian ada pengisian kuesioner untuk P4S-nya dan proses FGD dengan pihak Bapeda. Ini yang saya mau tanyakan Pak Ikro, karena kemarin kan hari apa ya? Kemarin Pak ya, kita mengikuti Zoom juga terkait dengan PCR-nya untuk fasilitator desa. Itu kan setelah pasca Zoom meeting itu dibagikan kuesionernya Pak, kuesionernya tapi dalam bentuk PDF. Nah, kira-kira ada beberapa teman-teman yang untuk sudah siap untuk melakukan pengisian Pak, tapi kan mengisinya langsung ke linknya Pak ya, atau memang ke Excel-nya atau ke form PDF-nya itu Pak. Karena kalau saya lihat kan langsung ke Excel-nya kalau nggak salah Pak ya. Informasi saja Pak Ikro, apakah Excel-nya ini sudah di-share atau masih ada perbaikan? Karena memang hari Jumat nanti kita ada evaluasi terkait progres pengisian daripada form yang ada itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Bu Ade gitu ya. Jadi untuk form-form memang sudah kita sediakan gitu ya. Pertama, kuesioner dalam bentuk PDF itu untuk memudahkan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi poinnya apa saja, silahkan bisa di-print langsung dari PDF tersebut gitu ya. Nanti setelah terisi baru kita input ke dalam form Excel yang disediakan. Nah, adapun bagi FD, ya saya sarankan kalau memang kesulitan gitu ya, daripada membebani dari segi biaya dan lain hal, cukup dipelajari PDF tersebut, dicatat baik-baik di kertas gitu ya, di buku catatan masing-masing. Jadi nanti ketika ada pertemuan dengan kelompok, baik itu sambil memfasilitasi soal lapang, kegiatan lainnya gitu ya, silakan diskusikan, dicatat kembali apa poin-poin yang menjadi jawaban dari Poktan, kemudian kita input ke dalam form. Form yang telah tersedia, saya rasa saat ini sudah cukup ya, tidak ada perbaikan kembali ya. Mudah-mudahan sudah ada sharing ya dari teman-teman PIC Kabupaten kepada teman-teman Bapak Ibu ya di kabupaten. Itu tinggal kita follow up di lapangan seperti apa. Jikalau ada kesalahan di dalam form atau kesulitan, nah itu silakan bisa menghubungi PIC atau bisa nanti kita diskusi di grup begitu ya. Silakan atau ditanyakan langsung kepada saya pun tidak apa-apa. Gitu. Mungkin itu Bu Ade. Kalau Bone Bolango ini PIC kabupatennya adalah Mas Adit ya. Nanti Mas Adit kita memang sudah kita himbau untuk bisa berkomunikasi selain dengan DPMO juga dengan teman-teman fasilitator kabupaten. Karena kita tahu bahwa DPMO yang notabene-nya adalah ASN punya kesibukan yang mungkin lebih prioritas, gitu ya. Nanti saya harap dengan bantuan Bapak Ibu di kabupaten, kegiatan pengambilan data ini dapat berjalan dengan mulus, begitu ya. Seperti itu Bu, mungkin yang bisa saya gambarkan Bu Ade. Ya Pak, makasih banyak Pak Ikro. Terima kasih Ibu atas informasinya. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita sudah hampir 2 jam ya, bahkan 2 jam mungkin ya. Saya rasa sudah cukup. Adapun nanti jika ada informasi-informasi lain, bisa kita follow up di dalam WA Group ya. Untuk form nanti akan kami sampaikan di WA Group. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas support dari Bapak Ibu, konsultan di provinsi maupun kabupaten ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari kami tim di pusat ingin menutup Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.
kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.